setara, kita saudara, kita setara, kita saudara. Walau marah membara tanah sengsara, tak ada yang terluka, tak ada yang tersiksa. Ya, kita berguna, pasti takkan terus merana. Kita setara, kita saudara, kita setara, kita saudara. Tubuh ini nyata sempurna, yang kurang adalah kebijaksanaan. Tak ada indera terderang, tak ada organ terpenggal. Ya, kita bermanfaat, niscaya menyala semangat. Yo, kita setara, kita saudara, kita setara, kita saudara. Bismillah dan Bismillah dan Bismillah dan Bismillah dan Oke teman-teman semua, kita setara, kita saudara. Saudara ya, kita setara, kita saudara, kita setara, kita saudara, kita setara, kita saudara. Bismillah dan Bismillah dan Bismillah dan Bismillah dan mantap Kang Adeo. Selalai masih. Mudah-mudahan ketemu terus. Salam paling ceria, paling Ya. Jadi Oke, nuhun Kang Adeo. Yang Hatur nuhun Kang Adeo. Akhirnya saya bisa mendengarkan suara penciptanya ya. Oh gitu. Lagu nama kemana banyak? Maksudnya Apresiasi dan nuhun. Nuhun. dulu kita, jadi cerita sedikit dulu sempat bawain lagu ini. Ini tuh siapa? Teman-teman Kang. siapa ini? Tunggu, nggak ada namanya. Tulisannya Vivo 1906. Wah. hanya benar Anggi. Anggi. Anggi, ya. Anggi. Yes, Anggi. Nah, dulu pernah bawain sama teman-teman Mang Yala kalau nggak salah. Iya betul Kang Yala ya. Kang katanya Pak Agus ya. Iya. Sempet kan ikut di bandnya dia. Bawain lagu ini tuh. Mantap nih dengar-dengar. Udah lamanya Saya baru alhamdulillah bisa dengar serius beneran. Ini baru ketemu langsung sama Kang Adeo, Kang Anggi. Iya benar. Dulu Baru pas disuruh sama teman-teman, sama Mang Jiwa, Mang Yala bawain lagu ini, pas dengar mantap juga. Pikir-pikir wah ini power. Ternyata pas tampil bawain lagu ini, animo masyarakatnya langsung alhamdulillah mantap. Jadi kepikiran joget atau pada brutal itu. Kirain pada pogo gitu enggak? Alhamdulillah ya, senang sekali berarti. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Anggi. Beneran.
Saya dengar lagunya juga mantap kan, dari aransemennya juga bagus gitu. Alhamdulillah ya. Atur nuhun lah MHI tos ya kan. Bingah biasa Awang Sona, Kang. Aduh, ini Walaupun jadi ada dalam jumpa virtual fans ya. ya, semacam jumpa fans begitu. semacam jumpa apa? Fans club. Aduh. Tapi memang Kang Adeo kalau lagi perform, ya kita lihat live tuh luar biasa Kang Adeo itu. Benta sekarang ketemu Kekuatan Astin aja. katanya, ya mimiknya, gesturnya, nah, itu Kang Adeo, nyetrum. iya Kang Aris naros judul apa lagunya katanya. Judulnya tuh Egaliter, kesetaraan. Jadi ceritanya tahun 2010 ya Bu, Hari Penyandang Disabilitas Nasional ya? Internasional. Yang di museum 10 hari Iya bener. belum atau Malah saya yang sakit deh, ya, ikut konvoy. Jadi lagu ini ternyata terciptanya itu di masa kita awal-awal ya, kolaborasi Ya, 2010. di MKA dengan Asia African Reading Club. Ya Allah ya, ternyata kita tuh sudah begitu tua ya. Itu udah lama banget lagu itu ya. dan ini aja ya flashback ya. Teman-teman yang dari 2010 tuh sampai sekarang masih terhubung terus loh. Hampir semua tuh dari 2010 yang nyambung sampai sekarang gitu. Alhamdulillah. Yang seri kalau luar biasa ya. Bisa putus di kepala saya tuh ya untuk terus melakukan sesuatu. Terima kasih Bu Popi, Kang Riko, Kang Ipan. Dulu Kang Dudi belum ada ya? Ibu. Belum ada. Kang Dudi belum lahir. Ya. Belum lahir. Belum lahir lagi maksudnya. Minggu ya, kita bikin acara dari hari HAM sampai ke hari disabilitas. Iya, itu Desember yang tepat. Di Pencak. Jamnya masih ada di saya ada. Cendera mata Bu. Kata Bu Danti, kita belum pernah lo bikin acara sampai seminggu, biasa ke sapoe. Bu Danti mana nggak merapat ini Bu Popi? Bu Danti mungkin sedang sibuk juga ya dengan Sabtu lalu beliau hadir nih malam ini. Mungkin ada kegiatan. Lamanian ya tak berjumpa. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, inilah ternyata kami juga baru menyadari ya bahwa saya, Kang Adeo, maksudnya khususnya mungkin MHI dengan Kang Adeo dan Bu Nunun ini sudah menjalin cinta lebih dari 10 tahun. Luar biasa. Dan kayaknya nggak pernah ada perselisihan gitu ya. Sekali-kali mah yang gelut gitu ya. Karena gelut itu menandakan keakraban. Selaras terus gitu. Merawatkan konflik. Sok, ayo mah sok. Kita punya Ibu ke agenda selanjutnya. Ya. Mohon izin sebelum masuk ke agenda berikutnya, ini saya membacakan chat dari Ibu Fitri Dewi RBM Cibowetan. Nih, katanya keluar dari penjara sosial tergantung dari kita untuk membuka diri, membiarkan masyarakat mengenal kita. Setelah kenal mereka akan mempelajari dan berusaha menyeimbangkan. Perlu kerja keras kedua belah pihak. Hadapi sampai Oke, mantap. Kita harus membuka diri. Fitri. Cocok. Ya. Lagi poin yang namanya masih ini ya, masih HIPENCA ya, Hari Internasional Penyandang Cacat ya. Aduh, Gusti ya Allah. Masih ada banyak lah kenangan, masih ada catatannya ya. Oke. Ada lagi, saya ingatkan kita punya 6 hadiah, 6 door prize, apa istilahnya? 4 pulsa, 50.000 sama 2 paket pizza rumah nenek ya. Buat yang aktif, yang hadir duluan, dan makanya silakan berikan masukan, lumayan 50.000 pulsa. 2010 mah Anggi mah belum apa braille acan. Siapa? Anggi? Iya. Belum ya? Pizza 2010. Saya mah braille. Oke. HIPENCA HIHAM, Hari Internasional. HIHAM, Hari Penyandang Cacat, dan Hari HAM Internasional. Ya, ada lagi? Popi, ada lagi catatan yang bisa kita buat gitu?
Sementara Yang mungkin itu ya, saya juga terkejut nih mempelajari sejarah kita. perjalanan liar dan sebetulnya kenapa pakai reading club waktu itu penekanannya ke membaca, karena waktu itu kan yang hadir di Museum Asia Afrika tuh teman-teman spesialnya dari Yayasan Mata Hati tuh dengan keterbatasan penglihatan. Kelihatan, betul. Dulu mayoritas Jadi, MHI memang berkecimpungnya di teman-teman yang keterbatasan penglihatan di tahun itu ya, di awal-awal ke MHI. Ya, jadi di tahun itu. Museum Asia Afrika itu punya kegiatan reading club dan kursus-kursus bahasa Perancis, bahasa Inggris. Jadi muncul bahasa Perancis. bahasa lain. Nah, jadi sebetulnya untuk memfasilitasi, jadi mungkin satu-satunya kegiatan yang awalnya itu dipicu untuk merespon teman-teman yang punya kebutuhan khusus sebetulnya Kang Adam. Itu ya terutama tunanetra itu. Pak Isman makanya reading ya. Makanya reading. Reading makanya. Jadi saya mohon teman-teman Yayasan Mata Hati bisa membawa teman-teman lain yang tunet untuk ziarah ke Asia Afrika. Itu menjadi inilah sebetulnya tonggak itu. Iya betul. Tonggak yang sayang saat itu lagi tutup nih. Siapa? Ah ya, tutup MKA-nya. Tapi terus terang kondisi di Museum Asia Afrika waktu itu memicu museum-museum lain untuk mempunyai perhatian khusus sama disabilitas gitu. Museum itu hampir semua museum. Kenapa Museum Asia Afrika bisa? Terus Museum Biologi ngikutin, Museum Sri Baduga mengikuti gitu. Dan itu berangkatnya dari terutama sih teman-teman dari Yayasan Mata Hati sebetulnya yang saya ya. Sama ini Rotary ya. Rotary Club buat Endang sama ya. Kemudian kita siapa yang dosen ITB tuh? Bu Profesor Tati Mengko. Bu Tati Mengko kan waktu itu datang ingin memfasilitasi itu. Nah, itu sejarah banget itu untuk Kota Bandung bagaimana ruang-ruang publik merespon keberadaan teman-teman berkebutuhan khusus. Gitu. Sejarah loh itu. Patut dirayakan. Mungkin nanti barengan sama ASEAN African Reading Club tuh di Ayib ya. Ayo, termasuk Ayu ya. Atau di Pak Ayib. Kemudian di MKAA itu juga kita waktu itu saya ketemu Bu Leli pertama kali juga saya di MKAA. Bu Leli siapa? Gitu. Bu Leli ini dia hadir juga di sini malam orang Bu Leli ya. Iya betul Dokter Bopi waktu itu saya dapat bantuan kursi roda ya. Oh iya. Ya, jadi itu juga kita lakukan di MKAA, Kang Ade, tahun 2014 kalau saya tidak salah. Ya, dan saat ini pun MKAA juga sudah memiliki 2 buah kursi roda yang waktu itu hasil kerjasama juga dengan Rotary ya. Jadi kelanjutan dari program berapa kursi roda ya waktu itu Bu Leli cukup banyak, hampir 100 ya kalau tidak salah. Iya, betul. Itu saya pertama kali ketemu Bu Leli juga di situ. Iya, saya juga pertama kali jatuh cinta sama MHI ya di situ. Sangat bersejarah memang gedung itu. Pokoknya kita ketemu kayaknya di MKA semuanya nih, Kang Dudi, Kang Ade. Ya, betul. Iya, ya. Saya ketemu Kang Dudi pertama kali pun di MKAA waktu itu. Kang Dudi, semua bertemu di sini. Semua di MKAA. Kang Dudi itu minta bantuan kepada saya untuk membuat melaksanakan kegiatan ya bersama Samsi Duha Foundation waktu itu ya Kang Dudi ya. Nah itu ya Kang Dudi waktu itu masih relawan di SDF dan kita membuat acara kerjasama MHI dengan SDF itu saya pertama kali ketemu Kang Dudi membahas acara itu juga di MKAA. Sempat ya. Saya mah tersesat berarti terus kaseseret. Nggak, tapi ini layak diceritakan bahwa memang tadi menanggapi yang Teh Fitri sampaikan ya, kitanya keluar, kitanya bersosialisasi, mengenalkan diri ke orang juga jadi tahu kebutuhan kita gitu ya. Dan mungkin Teh Popi kembali kita kuatkan lagi gerakan-gerakan kita ke publik ya.
karena itu bergulir gitu ya, jadi bola salju terus gitu. Jadi banyak gerakan-gerakan itu yang terus berjalan tanpa, memang bukan kita sih ya ininya, yang telah dipicu oleh seseorang atau sekelompok yang kemudian bergulir gitu ya. Kayak ABK kemudian hadir. Kalau banyak lah. Alhamdulillah wa syukurillah sangat diringankan ya, bukan diringankan atau kawas orang waduh tugasnya, tapi maksudnya lebih banyak sekali sekarang tuh yang mau bergerak di teman-teman disabilitas. Walaupun banyak tapi masih jauh dari memadai. Sehingga yang sudah memulai jangan berhenti, terus gitu kita lakukan ya semampu kita. Ya, saya rasa ini sebetulnya menarik ya kalau kita bisa jadikan tadi itu bahan diskusi perjalanan sejarah MKAA sebagai salah satu ruang publik yang menginisiasi inklusivitas ya gitu. Ya. Ruang publik yang ramah untuk disabilitas, termasuk saya juga ingat kita sering diskusi dengan Pak Isman ya, kalau sore sampai maghrib, kadang-kadang sampai lewat maghrib itu bagaimana membuat ruang pamer MKA itu bisa diakses oleh teman-teman disabilitas gitu ya. Ya Allah, itu ternyata udah lebih dari 10 tahun yang lalu saya rasa ya, sudah 10 tahun. Dituliskan teh. Itu kan mau menerjemahkan ini, menerjemahkan. Ayo kita bikin bukunya, Kang Adew. Iya. Sahabat museum itu ya. Bikin karena museum ingin menjadi inisiasi sahabat museum itu, betul. Betul. Ini kayaknya perlu menuliskannya Kang Adew. Penting kayaknya sebagai catatan sejarah kecil. Iya. Bukan sejarah kecil kalau untuk Kota Bandung ya. Oh iya. Kalau untuk Kota Bandung khususnya membuka ruang-ruang publik, menginspirasi ruang publik lain untuk diakses. Bahwa kan orang jalan-jalan di Asia Afrika semetka GIM ya. GIM bikin demo cantik bawa balon. Iya, itu pasti ada fotonya dan butuh tulisan menarik. Ya. Saya rasa nanti setelah inilah kita bahas ya. Mungkin kita harus wujudkan ini. Kita kembali lagi dulu ke PR kita nih, Kang Akan. Bangga kita himpun ide untuk tanggal 17 Agustus. Pertama gini, apakah kita akan memperingatinya tepat tanggal 17? Dari waktu, kemudian waktu, harinya, jamnya, dan sebagainya, bentuk acaranya seperti apa. Mangga kita diskusikan ya. Ada usul nggak? Waktu dulu deh, tentang waktu. Mangga. Kang Dudi masih hadir? Kang Dudi, oh ya. Kang Ivan, Kang Abah, Guntur, Kang Anggi, Mas Nur, Kang Fuad. Ada ide? Mungkin kalau saya dari itu aja dulu atau dari teman-teman MHI aja dulu, dari istilahnya dari pengurus-pengurusnya. Nu ngabalakan. Iya. Kalau dari saya sih sebetulnya tergantung acaranya apa ya. Jadi artinya kalau kalau kita sifatnya misalnya seperti lomba-lomba ya sebetulnya kan tidak masalah mau dilaksanakan kapan tuh. Saya sih kebayangnya untuk saat ini yang kita bisa laksanakan online seperti ini ya mungkin lomba ya, entah itu lomba seni, lomba apa gitu, saya juga bingung. Tapi kalau misalnya konteksnya sebagai betul-betul peringatan dalam artian kita mungkin ada semacam seremoni, idenya seremoni itu ya mungkin ya selayaknya di tanggal 17-nya gitu. Tapi kalau upacara caranya gimana ya? Pengibaran benderanya virtual, kemudian membaca naskah proklamasi itu bisa dilakukan. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya juga bisa dilakukan bersama-sama secara online. Itu. Lagu Indonesia Rayanya dengan pakai ini bahasa isyarat. Ya, ADI nanti seharusnya ya. Naskah proklamasi Indonesia Raya, Pancasila ya biasa ya. Saya pikir itu sih kalau dari saya
pribadi sebaiknya memang tetap dilakukan. Bikin sesimpel mungkin, tapi bisa nggak ada yang punya ini kreatif nggak? Bagaimana itu bisa tersajikan dengan menarik gitu. Sehingga kalau kita bikin rekaman di YouTube-nya tuh bagus gitu. Diputar Kalau ulang. dilihat dari fitur-fitur Zoom itu kan, contohnya kita pengibaran bendera, kita bisa membuatkan video pengibaran bendera gitu kan, itu kan bisa ditampilkan di Zoom ya kalau nggak salah ya kan? Bisa, video bisa, Bisa. Terus teks lagu bisa. lalu pembacaan teks proklamasi kan itu bisa, file itu bisa ditampilkan di Bisa. Zoom juga ya kalau nggak salah ya. Bisa. Kemudian bisa nanti dibaca mungkin langsung oleh instruktur upacaranya. Nah itu juga nanti ada apa istilahnya, ada operator lah istilahnya ya, atau admin Ya, betul. yang fokus aktivitasnya di situ gitu. Jadi yang lainnya mungkin bisa mengikuti menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lain sebagainya. Untuk pesertanya ya demikian. Nah, pertanyaan saya, apakah itu dilakukan live atau kita bikin dulu, misalkan 3 orang naikin bendera, terus kita rekam, terus nanti disajikan di sini. Atau live ya? Nah, itu bingung juga kalau masa Kayaknya sih kalau saya nggak tahu teknisnya seperti apa, tapi mungkin nggak kalau misalkan sekarang Kang Ipan bacain Pancasila gitu, baca dulu di luar gitu lah, misalkan kita pakai GIM lah misalkan, untuk petugas-petugasnya aja yang hadir. Kita bikin videonya gitu, nanti ditampilkan di sini. Yang lain ngikutin. Mungkin nggak ya? Di chat, bisa juga ini kayak Kang gitu. Fuad usul nih, di chat Kang Fuad usul. Gimana Ya. kalau katanya kalau mana tadi? Bentar Bu, lewat. Gimana kalau si petugas pelaksana upacaranya ini berkumpul di satu tempat, jadi ya seperti upacara pada umumnya, jadi petugasnya aja berkumpul di satu tempat, kemudian mungkin direkam begitu mungkin ya. Nah kemudian pesertanya di rumah masing-masing gitu. Ya nanti diputar sama-sama ya. Ya itu maksud saya gitu. Bahasa jadi saya. nggak direkam tapi live gitu maksudnya. Oh, live. Nah, pakai gitu sih. Ya, jadi kalau itu sih jadi kayak gini, live dengan dengan kamera, kemudian itu di-relaykan langsung ke Zoom-nya gitu. Tapi secara teknis saya belum mempelajari itu ilmunya belum nyampe saya. Kameranya lebar. Ya, saya juga ngerti maksudnya live. Secara teknis mungkin nggak ya? Secara teknis mungkin, tapi bisa, saya belum kan mempelajari teknis itu gitu. Kalau secara teknis mungkin, itu kemarin waktu saya ada kegiatan webinar dengan Jabar Bergerak itu kan dengan 27 kota provinsi, itu 27 kota provinsi itu melakukan senam di tempatnya masing-masing dan itu diputar live serentak semuanya. Tapi itu tentu harus agak-agak high-tech ya memang. Ya, maksud saya pertanyaan saya dimungkinkan itu dengan kondisi kita gitu. Oh, kalau saya sejujurnya belum tahu caranya, saya pribadi. Gitu. Ada nggak yang bisa kasih masukan? Jadi kalau dimungkinkan live gitu ya, kalau enggak, maksud saya sih ini aja masing-masing, terus nanti tidak live gitu. Nanti begitu pembacaan Pancasila, puterin yang Kang Ipan baca gitu. Penaikan bendera. Kalau yang pembacaan aja sih bisa live, Bu, karena kan bisa langsung di layar Zoom-nya kan. Mungkin yang diputarkan itu adalah pengibaran bendera saja sebenarnya. Nyanyi kan kita bisa nyanyi bareng. Gitu. Ya. Berarti yang simpelnya aja, berarti itu aja. Yang pengibaran benderanya aja yang dipikirkan bagaimana caranya. Ya, jadi itu bisa direkam duluan, mungkin Kang Anggi bisa direkam duluan, terus nanti hanya di-share video aja. Nah, tapi kalau misalnya pembacaan naskah proklamasi, kemudian menyanyi bersama, itu kan bisa bareng-bareng, semuanya bareng-barengan peserta. Lucu ya? Oke. Jadi itu ya kesimpulannya, pengibaran bendera kita lakukan dulu, kemudian nanti diputar, yang lain-lainnya langsung live ya.
Cuman kita belum punya petugas-petugasnya nih. Bu, nanti kita GIM susun. nggak bisa dipakai ya? GIM nggak bisa dipakai ya? Untuk kita. Mungkin kalau untuk ini doang bisa ya. Kalau nggak GIM juga kita bisa pakai perpustakaan kalau gitu. Perpustakaan AYI Prasidi. Upacara di situ Kang Adew ya? Kang Adew masih ada? Iya, masih monitor. Ya. Kang Adew, kalau kita bikin upacara penaikan benderanya di perpustakaan AYIP ya? Iya. Gimana tuh? Ya, ini untuk peringatan nanti ada usulan. Yang lainnya itu pembacaan Pancasila, menyanyikan Indonesia Raya itu lain, kecuali menaikkan bendera. Penaikan bendera itu diputar aja. Jadi sebelumnya udah di-shoot dulu. Cuma tempat untuk penaikan bendera